Seringkali dalam mengedit template Elementor di WordPress, kita menemukan kesalahan, dan seringkali juga kita kesulitan untuk menemukan letak kesalahan. Padahal, template yang telah kita edit secara online telah tayang atau sedang digunakan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kamu bisa mengedit template menggunakan aplikasi XAMPP. Aplikasi ini memungkinkan kamu untuk melakukan editing dengan menggunakan localhost, atau mengedit melalui komputer kamu tanpa harus terhubung ke internet. Nah, bagaimana caranya? Ikuti tutorial selengkapnya. Oke, pertama kita download terlebih dahulu aplikasi XAMPP-nya. Teman-teman bisa download di apacefriends.org. Kemudian kita juga download WordPress-nya di wordpress.org. Nah, di sini kebetulan saya udah menginstal XAMPP-nya dan sudah mendownload WordPress-nya. Kemudian kita coba buka XAMPP-nya. Nah, di sini teman-teman mungkin udah melihat kalau di sini Apache dan MySQL-nya udah jalan. Kalau belum jalan, teman-teman cukup klik start aja. Tandanya kalau sudah jalan, teman bisa akses ke localhost. Kemudian enter. Dan ini buktinya kalau Apache-nya sudah jalan. Oke, sekarang kita kembali ke WordPress-nya. Kita berencana menginstal WordPress, kita ekstrak WordPress-nya. Kemudian di sini di XAMPP control panel, teman-teman bisa lihat di bagian sebelah kanan ada menu Explorer, diklik saja. Kemudian terbukalah berkas-berkas file dari XAMPP. Nah, kita pilih folder htdocs, kemudian kita pindahkan berkas WordPress-nya. Oke, sekarang udah ya. Nah, untuk mengaksesnya, teman-teman perlu diingat di sini namanya WordPress. Jadi kita coba besarkan ini. Localhost/WordPress. Oke, sekarang udah muncul tampilan wizard atau langkah-langkah instalasi WordPress. Sini teman bisa memilih bahasa apapun. Di sini ada bahasa Indonesia, tapi kita akan pilih ke yang English aja biar lebih enak. Kemudian klik continue. Kemudian muncul ini ya. Kita klik let's go. Kemudian kita beri nama database-nya atau basis datanya, kita kasih nama misalnya website saya db misalnya db. Kemudian username-nya saya atau rd ya, rd aja rd. Kemudian password-nya terserah teman-teman siapa aja, misalnya di sini simple aja. Kemudian database host-nya biarkan localhost. Kemudian table prefix-nya boleh diganti atau boleh tidak. Kita klik submit. Wah, ternyata error nih teman-teman. Nah, gimana caranya kalau ada kasus error seperti ini? Nah, langkah pertama berarti kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, karena di Apache kita bisa mengakses phpMyAdmin. Langkahnya, ini teman-teman bisa akses localhost.com/phpMyAdmin. Oke. Nah, sekarang udah terbuka jendela phpMyAdmin. Teman-teman bisa pilih database. Kemudian pilih kita buat nama database-nya. Misalnya tadi website saya db. Kemudian kita buat aja. Oke, sekarang biarkan database-nya kosong. Oke, sekarang kita kembali ke file ini tadi ya, ke Explorer dari berkas XAMPP-nya. Kita buka lagi. Kita buka bagian htdocs dan kita buka bagian folder tadi namanya WordPress. Oke. Sekarang ini kita rename aja. Sampelnya kita buang. Jadi wp-config. Nah, teman-teman boleh buka dengan editor apapun, dan di sini sebagai contoh saya menggunakan Visual Studio Code atau text editor Atom juga boleh. Di sini saya Visual Studio Code. Dan di sini terlihat ya, isi berkas PHP. Teman-teman nggak perlu tahu secara teknis codingannya. Teman-teman cukup ubah bagian database-nya. Tadi yang sudah kita buat namanya
website saya underscore db. Nah, untuk username-nya kita defaultnya itu root dan passwordnya itu kita kosongin aja. Oke, sekarang udah ya. Sekarang kita save file, kemudian kita save. Oke, sekarang udah kita setting pengaturan konfigurasi WordPress-nya. Kita kembali ke halaman website, kita buka tab baru aja, localhost/wordpress. Oke, kita klik continue. Oke, sekarang teman-teman udah lihat, mungkin nggak ada lagi panduan buat menginstal database-nya karena kita udah buat secara manual tadi ya. Oke, sekarang kita perlu membuat title atau nama websitenya gitu. Kita buat namanya website saya, site saya. Kemudian username-nya tadi kita buat RD aja. Passwordnya boleh yang mudah aja. Yang penting mudah diingat aja. Ini sebagai contoh ya. Confirm. Emailnya misalnya ya terserah teman-teman sih. Misalnya ya boleh seperti itu. Dan bagian search engine visibility kalau bisa jangan dicentang kalau website teman-teman pengen diakses oleh Google dan muncul di pencarian, jadi nggak usah dicentang. Kemudian klik install WordPress. Oke, sekarang udah jadi. Sekarang kita coba akses ya websitenya ya. Kita localhost/wordpress. Oke, sekarang udah muncul. Nah, sekarang kita perlu menginstal namanya Elementor. Nah, Elementor ini website builder dan kita akan membuat template menggunakan Elementor. Nah, langkahnya kita login dulu di wordpress.com/wp-admin dan login menggunakan username yang udah kita buat tadi, misalnya namanya RD dan passwordnya ini ya. Enter. Oke, sekarang udah muncul nih. Sekarang kita mau bikin template-nya. Pertama, kita install dulu plugin yang namanya Elementor. Di sini kita pilih plugin di bagian sidebar sebelah kiri, kemudian pilih add new dan pilih, kita cari namanya Elementor. Oke, sekarang kita coba install. Kita tunggu prosesnya. Oke, sekarang udah terinstall, lalu kita cukup klik activate. Oke, ini panduan pertama ketika pertama kali muncul ya. Teman-teman boleh close atau boleh langsung. Oke, sekarang kita menuju ke pages, dan kita buat template yang kita mau. Dan sini udah ada contoh 2 pages ya. Kita buat page baru, misalnya namanya kita kasih nama homepage aja ya, homepage. Kemudian kita edit dengan Elementor. Nah, minggu yang lalu teman-teman mungkin udah melihat tutorial template, mungkin teman-teman bisa akses ke sana ke video sebelumnya. Dan ini sebagai contoh website yang udah jadi. Sekarang ini udah jadi, mungkin kita coba cek di localhost/wordpress. Di sini teman-teman bisa lihat kalau halamannya udah jadi. Nah, sekarang gimana caranya supaya yang di lokal ini kita bisa online kan? Oke, sekarang teman-teman mungkin bisa akses ke halaman my.domainasia.com dan teman-teman bisa login menggunakan akun teman-teman sendiri. Nah, sebagai contoh di sini saya udah ada satu services ya, hosting yang udah saya beli, kemudian ada berikut dengan domainnya. Nah, pertama kita harus upload dahulu nih file yang udah kita buat, bukan file yang kita buat tapi file WordPress yang kita upload di lokal tadi. Pertama kita zipkan dulu ya, kita bikin apa namanya, kita kompres berkas
WordPress-nya, kita Ctrl A, kita pilih semua, add to archive. Jangan lupa di sini formatnya itu zip. Nah, kasih nama misalnya ya biarin aja wordpress.com, WordPress saja ya. Kemudian oke, sekarang udah jadi berkas zipnya. Sekarang teman-teman bisa akses, biar lebih enak kita akses langsung ke bagian cPanel-nya ya. Login ke cPanel. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah halaman dashboard dari cPanel. Yang kita butuhin yang pertama adalah file manager. Teman-teman bisa cari di sini file manager. Nah, ini ada file manager, kelihatan langsung ya. Oke, masuk ke public HTML. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kosong ya. Dan website yang kita akses, kita coba websitenya kosong ya, kosong. Oke, sekarang kita upload berkas yang udah kita kompres tadi di bagian drive C, kemudian pilih XAMPP, kemudian folder htdocs, kemudian folder WordPress, dan berkas zip namanya WordPress kita upload. Dan ini mungkin butuh waktu sekitar ya tergantung kecepatan internet teman-teman. Ini ukurannya sekitar 21,78 MB. Oke, kita tunggu sekitar 70%, udah 80%, 90%, 100%. Oke, ini udah komplit ya. Kita kembali ke public. Sekarang kita coba reload. Kita tunggu aja. Kita refresh lagi. Kosong, kita coba upload lagi. Kita coba upload berkas zipnya. Oke, ini udah ada ternyata. Oke, udah ada. Sekarang kita ekstrak di folder public HTML aja ya. Kita ekstrak. Oke, sekarang udah terekstrak. Oke, sekarang kita udah upload dan kita udah upload dan kita ekstrak berkas file yang di localhost tadi. Sekarang kita coba akses websitenya ya. Sekarang loh, kok error? Berarti ada satu hal yang kurang, dan yang itu adalah database, dan kita perlu mengupload database-nya. Pertama, teman-teman kembali lagi ke bagian cPanel, kemudian kita perlu buat database baru. Pilih aja MySQL Database Wizard. Ini kita kasih nama ya DB aja ya. Oke, kemudian username-nya misalnya admin ya. Passwordnya yang harus strong nih kalau bisa. Oke, strong 100%. Kita repeat passwordnya. Oke, sekarang kita create user. Sekarang privilege-nya kita kasih akses semua aksesnya ya. Kita simpan perubahannya. Oke, sekarang database-nya udah jadi. Sekarang kita perlu upload database-nya. Nah, kita kembali ke bagian cPanel dan kita akses phpMyAdmin. Oke, ini abaikan aja. Kita refresh, aman ya, nggak ada error. Oke, sekarang klik databases, kemudian nah, di sini teman-teman bisa lihat database yang kita buat tadi udah jadi, namanya di sini belibata_db ya. Sekarang kita perlu import nih database yang udah kita ekspor dari lokal tadi. Oke, kita pilih database-nya. Nama berkasnya website saya _db.sql ya. Dan kita klik go. Sedang proses mengupload dan ini waktunya harusnya tidak lama. Oke, sekarang import has been successful finish. Database-nya udah jadi ya. Sekarang kita coba refresh lagi. Oke, kenapa masih error? Nah, ada satu hal yang perlu teman-teman ubah, yaitu
berkas yang namanya wp_config. Sekarang kita coba edit. Oke, sekarang database-nya benar ya. Dan passwordnya harusnya, username-nya maksudnya harusnya admin. Kemudian passwordnya oke, udah benar. Kemudian db hostnya biarkan localhost. Sekarang kita save pengaturan di wp_config-nya. Kemudian kita coba refresh kembali halaman websitenya. Oke, tara, sekarang websitenya udah jadi. Nah, teman-teman bisa login kembali seperti apa namanya, password yang udah di lokal, yang teman-teman udah buat. Dalam hal ini masih sama. Dan teman-teman bisa mengakses kembali Elementor template yang teman-teman udah buat sebelumnya. Loading. Oke, tara, sekarang udah jadi. Oke, itu aja tutorial untuk mengupload dari lokal dan ke hosting. Terima kasih. Nah, itu tadi cara mengupload template WordPress melalui cPanel. Jika kamu masih ada pertanyaan, kamu bisa menuliskannya di kolom komentar atau mengunjungi link yang sudah kami sediakan. Oke, sekian untuk Pojok Coding kali ini. Saya Erdi, sampai jumpa lagi minggu depan.